Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Saya yakin dan percaya bahwa semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita dari Tuhan. Sahabat-sahabat GPIB, berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Friendly Seilatu, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Sorek di Pos Pelkes Maria Kerumutan. Sebelum kita mengawali setiap aktivitas pekerjaan dan pelayanan kita di pagi hari yang indah ini, mari kita mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan, sehingga apapun yang boleh kita kerjakan dan kita lakukan, semua boleh seturut kehendaknya. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang baik, kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami Bapa. Teristimewa di pagi hari yang indah ini Bapa, kami boleh bersyukur untuk anugerah yang mana Tuhan boleh berikan, yakni hari yang baru untuk kami nikmati Tuhan. Biarlah hari yang baru ini Tuhan, kami dapat menjalaninya dengan penuh sukacita yang berasal daripadamu Bapa. Oleh karena itu, kami ingin mendasari akan setiap pekerjaan pelayanan maupun aktivitas kami di pagi hari yang indah ini dengan merenungkan firman-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami apa maksud Tuhan dalam perenungan kami di pagi hari ini, sehingga kami dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani hari-hari kami dengan berdasarkan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Amos pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Rasa Tentram yang Palsu. Celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak dari lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, aku ini keji kepada kecongkakan Yakub, dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Demikian bacaan kita di pagi hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti tidak ingin hidup di dalam persoalan, di dalam keresahan hati maupun ketidakpastian. Oleh karena itu, kita berusaha keras untuk membangun kehidupan kita berada di dalam kenyamanan yang kita inginkan. Namun, terkadang kala kita lupa bahwa di dalam kenyamanan hidup seringkali mengurangi kewaspadaan kita. Dalam artian bahwa kenyamanan hidup yang kita nikmati saat ini bisa membuat kita terbuai dan akhirnya membangkitkan kesombongan dalam hidup kita. Kondisi saat ini juga dialami oleh bangsa Israel dalam bacaan kita pagi ini, di mana
Kemenangan yang diraih oleh bangsa pilihan Tuhan ini bukan membuat mereka makin rendah hati, melainkan sombong di hadapan Allah. Terpecahnya kerajaan tidak membuat bangsa Israel merasa berdosa. Justru sebaliknya, mereka mulai terbuai dengan materi dan kekuasaan yang mereka miliki. Nah, sahabat-sahabat GPIB, Allah melalui Nabi Amos memperingatkan bahwa akan ada penghukuman atas kesombongan mereka. Dengan tegas, Allah berfirman bahwa umatnya yang saat itu sedang menikmati masa keemasannya akan menjadi bangsa buangan. Teguran Allah mengaum lebih keras dan kini ditujukan kepada para pemimpin umat. Mereka biasa dikenal sebagai orang yang terkemuka dan utama, dan yang beroleh kesempatan istimewa untuk menikmati hal-hal yang indah dalam hidup mereka. Mereka telah dibutahkan oleh kekayaan, hasil rampasan dan penindasan orang-orang yang lemah. Nah, sahabat-sahabat GPIB, saat kita merasa bahwa hidup kita aman-aman saja, sekalipun tidak taat, dan Allah tidak mungkin menghukum kita, pada saat itulah kita perlu waspada. Jangan sampai rasa nyaman dan tentram kita mendatangkan hukuman dari Allah. Nah, terkadang kita merasa berada di atas dan sangat sulit untuk kita melihat ke bawah. Kita melihat kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel dalam bacaan kita saat ini. Dengan kemenangan yang mereka miliki, kekuasaan dan kejayaan mereka, mereka mengabaikan kerajaan mereka yang sedang terpecah pada saat itu. Mereka mengabaikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Oleh karena itu, firman Tuhan pagi ini menegaskan bahwa Allah tidak menyukai sikap demikian. Allah jijik terhadap kecongkakan. Allah tidak suka dengan kesombongan dan ketinggi hatian kita. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa nyamuk yang mati karena banyak tepukan. Nah, terkadang sahabat-sahabat GPIB, kita manusia terbuai dengan banyak tepukan di sekitar kita, sehingga kita melupakan dari mana sumber kekuatan, sumber berkat kita. Oleh karena itu, kita harus ingat bahwa pencapaian yang kita miliki saat ini karena berkat dari Tuhan, karena anugerah dari Tuhan. Kalau bukan karena Dia, kita bukan siapa-siapa. Kita harus sadar diri bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah alat di tangan Tuhan. Dan setiap berkat yang kita miliki saat ini, semua adalah titipan dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita yang terpanggil sebagai alat Tuhan, jadilah alat kepanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang di bawah kita, berada di bawah kita, juga merasakan berkat Tuhan. Jangan sampai kita terbuai dengan segala posisi kita, kekayaan kita, sehingga kita meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Oleh karena itu, haruslah kita waspadai sebelum pencobaan itu datang dalam hidup kita. Nah, sahabat-sahabat GPIB, dalam bulan Pelkes GPIB yang sedang kita jalani saat ini, firman Tuhan juga mau mengajak setiap kita sebagai jemaat yang memiliki pos Pelkes maupun Bajem, sebagai jemaat penopang dan juga jemaat yang sudah mandiri, agar kita tidak melupakan pos Pelkes kita. Ingat, semua ini adalah tanggung jawab bersama dalam pertumbuhan iman dan fisik Pelkes GPIB. Jangan kita merasa bahwa kita berada di zona nyaman, karena kita sudah mandiri dan dewasa, sehingga kita melupakan Pelkes GPIB yang membutuhkan dukungan
dan perhatian penuh. Nah, dalam menjalani bulan Pelkes GPIB tahun 2022, Majelis Sinode memberikan tema Pelkes GPIB, yakni menganjurkan kita untuk bersinergi memandirikan Pelkes GPIB. Oleh karena itu, mari sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, dengan penuh kerendahan hati kita menanggalkan segala kecongkakan kita, ego kita, kepentingan kita. Marilah kita saling menopang, bahu-membahu, bersinergi membangun Pelkes GPIB. Kalau bukan kita yang peduli dan mendukung, siapa lagi? Sehingga apa yang boleh kita lakukan untuk kemandirian Pelkes GPIB, maka nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan dari perkotaan sampai di dalam pelosok desa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menutup renungan kita di saat ini dengan berdoa. Kita berdoa. Kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu teristimewa di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu, sabda-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini Bapa, tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi kiranya Engkau meteraikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih-lebihnya lagi Tuhan, kiranya Roh Kudus yang telah Engkau berikan bagi kami pribadi lepas pribadi, memampukan kami untuk mengaplikasikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Bapa, Roh Kudus-Mu inilah yang mengajarkan kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Bapa, untuk menjadi alat di tengah-tengah dunia ini, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Dan ajarilah kami untuk tidak meninggikan diri dengan segala apa yang boleh kami capai dan kami miliki saat ini Tuhan, tetapi biarlah semua itu kami dapat dipakai untuk menjadi kebesaran nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Kami juga boleh berdoa Tuhan untuk setiap aktivitas pekerjaan pelayanan yang akan kami jalankan di hari ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati, Tuhan sertai, berikanlah kami kemampuan sehingga apapun yang boleh kami jalani di saat ini Tuhan boleh seturut dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Kami juga boleh berdoa Tuhan untuk bulan Pelkes yang boleh kami jalani di saat ini Tuhan, teristimewa sinodal, dalam tingkat sinodal yang dilakukan di Kalimantan Barat Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap pelayanan-pelayanan maupun program kerja yang dijalani di sana Tuhan. Tuhan berkati setiap persiapan maupun apapun yang boleh mereka lakukan Tuhan. Biarlah semua itu boleh mendatangkan damai sejahtera sukacita di tengah-tengah kehidupan berjemaat Pos Pelkes GPIB dan orang-orang di sekitarnya Tuhan. Kami juga boleh berdoa untuk tim Morning Call dan Night Call GPIB Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Biarlah apapun yang boleh mereka lakukan seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah melalui program Morning dan Night Call ini Tuhan, nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu GPIB dan orang-orang yang mengikutinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut akan hari baru ini dengan penuh sukacita, dan kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami untuk melalui hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Morning Call di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu senantiasa menyertai dan memberkati setiap sahabat-sahabat GPIB dalam setiap gumul juangnya. Shalom.
Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.